Oke, baik. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, Kak. Malam, Kakak. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua karena sudah berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan di dalam Zoom meeting ini. Jadi sebelum memulai kegiatan kita, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Mungkin teman Priska bisa memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Ya, Teman-teman dan silakan. karena semuanya, marilah kita menyiapkan hati. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dan izinkan saya membawa doa ini menurut ajaran saya agama Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas berkat karunia-Mu, sehingga kami dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, sekarang kami akan melakukan kegiatan kami mohon rahmat dan bimbingan-Mu, agar kegiatan ini berjalan lancar. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada teman Priska yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi bagaimana kabar teman-teman semua pada malam hari ini? Baik, Kak. Baik, Kak. Dan pastinya selalu sehat ya. Oke, jadi teman-teman yang masuk di dalam Zoom meeting ini apakah sudah saling mengenal teman-temannya atau belum? Belum, Kak. Belum, Kak. Oke, jadi teman-teman semua belum mengenal teman-teman yang ada di dalam Zoom meeting ini. Jadi kita perkenalkan dulu ya. Dimulai dari teman Delviana. Halo, perkenalkan nama saya Delvi. Halo, nama saya Priska. Terima kasih. Halo, nama saya Kalista. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi semuanya sudah memperkenalkan diri. Pasti teman-teman semua belum mengetahui nama saya kan? Jadi perkenalkan, nama saya Maria Ernawati Dewi Deda. Halo, nama saya Mira. Oke, jadi baik kita sudah memperkenalkan diri kita masing-masing. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai konseling kelompok. Jadi konseling kelompok di sini adalah upaya untuk memberikan bantuan kepada orang yang bermasalah. Dengan tujuannya itu, yang pertama adalah pengembangan diri, terus yang kedua itu adalah pembahasan dan pemecahan masalah dari masing-masing anggota kelompok, dari setiap masing-masing teman maksudnya. Jadi di dalam konseling kelompok ini kita harus memperhatikan aspek kerahasiaan juga. Jadi ketika sebentar teman-teman menceritakan masalah dari teman-teman semua, kami yang lain sebagai pendengar itu tidak menceritakan kembali apa yang telah kami dengar dari teman yang menceritakan masalah. Sebelum kita ke tahap yang lebih dalam lagi, kita harus membuat kesepakatan waktu. Jadi kesepakatan waktu di sini saya sudah menentukannya itu sekitar 40 menit.
Bagaimana dengan teman-teman? Setuju dengan 40 menit atau bagaimana? Setuju, Ibu. Kak. Setuju, Kak. Oke, jadi teman-teman semua menyetujuinya. Langsung saja kita masuk ke kegiatan kita, yaitu konseling kelompok. Jadi di sini teman-teman menceritakan masalah dari teman-teman semua. Dan sebentar setelah teman-teman semua menceritakan masalah, kita secara bersama-sama mencari solusi dan jalan keluarnya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, langsung saja maaf, teman-teman bisa menceritakan masalahnya. Dimulai dari siapa nih? Saya, Ibu. Oke, baik. Stenia. Saya mengalami yaitu kecanduan bermain gadget, Ibu. Oke, masalah dari teman Stephen yaitu candu bermain gadget. Selanjutnya, Saya, Ibu. ya, silakan. Teman Bira bisa mengulangi lagi. Soalnya suaranya putus-putus. Mohon maaf, Kak. Teman Miranya keluar dari Zoom meeting. Kurang. Jaringannya kurang baik, Kak. Oh, iya. Selanjutnya mungkin ada Delviana. Saya malas belajar, Kak. Oke. Jadi teman Devi itu masalahnya adalah malas belajar. Selanjutnya, Saya, Bu. ya, Friska. Oke, Ibu. Jadi saya itu tidak bisa memanajemen waktu, Ibu. Jadi kalau seandainya ada kuliah pagi itu saya sering terlambat karena saya itu tidak memanajemen, Ibu. Terima kasih. Oke. Saya, Ibu. Selanjutnya ada Kalista. Ya, Ibu. Ya. Jadi saya kurang percaya diri, Ibu. Biasanya saya kalau pakai pakaian begitu, biar rasanya sudah nyaman begitu juga, saya kayak merasa insecure begitu, Bu. Oke. Ya, Bu. Jadi Makasih. masalahnya Kalista di sini adalah kurang percaya diri ya. Oke. Jadi tadi teman-teman semua sudah membuat topik permasalahan dari teman-teman semua. Nah, selanjutnya dari teman-teman semua harus memilih masalah mana yang paling berat menurut teman-teman semua, dan untuk itu kita cari jalan keluar atau solusinya. Kalau dari Jadi saya, teman-teman Kak, mau pilih masalahnya. Ya, ya, silakan. kalau saya, alangkah lebih baiknya kita membahas dulu masalahnya teman Kalista, karena menurut saya masalahnya itu cukup rumit karena berkaitan dengan kepercayaan diri. Makasih. Oke, masukan dari
teman Priska, yaitu masalahnya teman Kalista, karena permasalahannya lebih rumit. Bagaimana dengan teman-teman lain? Setuju dengan pendapatnya Priska atau masih mempunyai pendapat lain? Setuju, Ibu. Oke, kalau setuju. Baik, teman Kalista bisa menceritakan sedikit permasalahan yang dialami agar kita bisa mendapatkan solusi dan jalan keluarnya. Iya Ibu, jadi ceritanya tuh saya tuh sering Bu, kayak insecure begitu Bu. Misalnya saya lihat teman-teman saya begitu yang lebih lebih mampu dalam belajar begitu, atau lebih mampu ketika berpakaiannya itu lebih bagus dari saya begitu Ibu. Itu saya selalu merasa malu dengan mereka Ibu. Begitu ceritanya. Mungkin ada pendapat dari teman-teman lain mengenai permasalahannya Kalista sebelum Ibu memberikan solusinya. Saya, Ibu. Oke, teman Stefania. Kalau menurut saya, Ibu, teman Kalista itu harus belajar untuk bergaul dengan teman-teman yang lain atau beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, Ibu. Begitu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman Stefania atas pendapatnya yang sangat bagus untuk teman Kalista. Mungkin ada yang lain lagi? Baik Ibu, kalau menurut saya kakak Kalista itu harus mengurangi rasa malunya. Oke, terima kasih teman Delviana atas masukan yang sangat cantik untuk teman Kalista. Mungkin ada yang lain lagi? Saya Bu. Untuk masalahnya, silakan. Oke, untuk masalah yang dialami oleh teman Kalista ini, kalau menurut saya teman Kalista itu lebih pede saja, percaya diri, karena kita manusia ini diciptakan tidak ada yang sempurna. Jadi setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, di sini di Kalista kalau bisa lebih percaya diri lagi, supaya tidak insecure begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Nona Priska atas masukannya. Jadi tinggal Ibu tambahkan masukan dari Ibu untuk mengurangi rasa percaya dirinya Kalista. Yang pertama itu tadi sudah ada masukan dari teman Stefania, kalau Kalista itu harus belajar untuk bergaul dengan teman-temannya, supaya Kalista itu tidak merasa malu lagi ketika merasa kurang percaya dirinya itu tuh dihilangkan begitu, agar Kalista tuh bisa bergaul bersama teman-temannya. Terus ada masukan yang kedua itu dari teman Delviana, mengurangi rasa malu. Jadi ketika Kalista berada di lingkungan sosial atau di lingkungan masyarakatnya Kalista itu, Kalista tidak boleh merasa malu dengan dirinya Kalista. Jadi Kalista itu harus berbaur dengan lingkungannya itu. Terus ada masukan dari teman Priska mengenai kalau Kalista itu harus tetap percaya diri walaupun mempunyai kekurangan atau apapun itu. Terus dari Ibu ada kalau Kalista itu harus melatih diri dan mengakui kesalahannya Kalista biar Kalista itu
maksudnya rasa percaya dirinya Kalista itu tuh timbul secara perlahan-lahan. Terus yang kedua itu Kalista tidak boleh mendengarkan kata-kata orang yang suka membanding-bandingkan Kalista dengan orang lain. Biasanya di rumah itu sering kan orang tuanya kita sering membanding-bandingkan kita dengan kakak-kakak kita. Nah, di situ timbul rasa di mana kita itu tuh dikucilkan. Nah, dari situ Kalista harus belajar. Kalau Kalista tidak mempunyai kemampuan yang seperti orang lain miliki, Kalista tidak boleh membanding-bandingkan. Mungkin itu saja dari Ibu karena tadi banyak masukan dari teman-temannya. Bagaimana menurut Kalista dengan pendapat yang sudah diberikan dari teman-teman dan juga Ibu? Saya merasa terbantu Ibu dan juga merasa lega karena mendengar masukan-masukan dari teman-teman juga Ibu tadi, Bu. Oke. Jadi sekarang Kalista sudah merasa percaya diri begitu? Ibu, lumayan Ibu. Oke. Ibu rasa sudah cukup ya satu permasalahan saja yang kita bahas pada malam hari ini? Ya, Ibu. Agar tidak membuang waktu kita ya. Baik, Ibu. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai permasalahan yang kita alami dan kita sudah menemukan jalan keluarnya. Jadi di sini Ibu berterima kasih karena kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dan juga sudah memecahkan masalah dari teman kalian Kalista. Ibu rasa sampai di sini saja kita akhiri konseling kita dengan menutup kegiatan ini dengan doa. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Teman Delvi bisa memimpin kita dalam doa penutup? Baik, marilah kita menyiapkan hati dan batin untuk menghadap Tuhan dalam doa. Izinkanlah saya membawakan doa ini menurut ajaran agama Katolik. Berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kami dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Sekiranya kegiatan ini senantiasa bermanfaat bagi kami. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih teman Delvi yang sudah memimpin kita untuk doa penutupnya. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu ucapkan selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Salam sehat, Ibu. Selamat malam Ibu, terima kasih. Selamat malam, Ibu.